semua. Nggak bisa lewat, boy. Wah, kacau ini mah, pacang total. Angin kencang adalah pusaran angin kencang dengan kecepatan angin 120 km per jam atau lebih yang sering terjadi wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat berdekatan dengan Katulistiwa. Sebagian kawasan di Sawangan dan Bojongsari, Depok dilanda puting beliung. Angin puting beliung mengakibatkan 10 rumah warga rusak. Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Damkar Kota Depok, Denny Rumulo mengatakan ada 4 rumah yang mengalami kerusakan cukup berat. Diketahui, angin puting beliung melanda Kota Depok Minggu 9 Oktober sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ada 4 rumah yang kerusakannya cukup berat, yaitu di wilayah Kelurahan Bedahan dan 6 rumah rusak sedang di wilayah Kelurahan Bedahan dan Bojongsari Lama. Papar Denny saat dikonfirmasi Senin 10 Oktober 2022. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, Denny menyebut banyak warga yang alami kerugian lantaran barang di rumah yang rusak. Tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka dalam kejadian tersebut. Adapun kebutuhan warga, yakni asbes, baja ringan, terpaulin, hingga family kit tuturnya. Sementara akibat kejadian tersebut, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik dan warung milik warga di Jalan Raya Muhtar, Sawangan Baru. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok selamatkan 2 orang di lokasi. Kemarin evakuasi pohon tumbang menimpa kabel listrik dan warung karena hujan deras dan angin kencang. 9 personil damkar dikerahkan, ucapnya. Angin topan atau yang disebut juga dengan angin kencang disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam suatu sistem cuaca. Angin paling kencang yang terjadi di daerah tropis ini umumnya berpusar dengan radius ratusan kilometer di sekitar daerah sistem tekanan rendah yang ekstrim dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Di Indonesia dikenal dengan sebutan angin badai. Lalu strategi mitigasi dan upaya pengurangan bencana. Yang pertama, membuat struktur bangunan yang memenuhi syarat teknis untuk mampu bertahan terhadap gaya angin. 2. Perlunya penerapan aturan standar bangunan yang memperhitungkan beban angin khususnya di daerah yang rawan angin topan. Yang ketiga, penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang terlindung dari serangan angin topan. Yang keempat, penghijauan di bagian atas arah angin untuk meredam gaya angin. Yang kelima, pembuatan bangunan umum yang cukup luas yang dapat digunakan sebagai tempat penampungan sementara bagi orang maupun barang saat terjadi serangan angin topan. Yang keenam, pengamanan atau perkuatan bagian-bagian yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya. Lalu, kesiapsiagaan dalam menghadapi angin topan, mengetahui bagaimana cara penyelamatan diri, pengamanan barang-barang di sekitar rumah, agar terikat atau dibangun secara kuat sehingga tidak diterbangkan angin.